see what I see? Assalamualaikum. Perkenalkan, namaku Hadi. Jadi di sini aku mau menceritakan satu pengalaman hororku, yang mana mungkin ini pengalaman hororku yang pertama gitu. Itu sekitar tahun 2020 pada saat pandemi corona dulu. Jadi awal ceritanya itu ketepatan pada waktu itu malam minggu. Jadi kan biasanya aku tuh kalau malam minggu ngajakin teman tidur di rumah. Karena malam minggu ya kalau orang-orang lain kan malam minggu bersama pacarnya atau sama teman-temannya keluar rumah gitu. Jadi karena waktu itu hujan, jadi hujannya lebat, jadi aku nggak bisa keluar. Jadi aku ngajakin teman tetangga gitulah, tetangga tidur di rumah. Tapi ternyata tetangga aku lagi nggak bisa karena dia lagi sakit gitu. Jadi ya otomatis karena nggak ada ini, ya udahlah tidur sendiri di rumah. Nggak sendiri sih, sama orang tua gitu. Orang tua juga ada, cuman dulu karena rumahku masih kecil, cuman sebatas petak itu aja, jadi aku tuh tidurnya di depan TV. Jadi orang tuaku di kamar, aku tidur di depan TV sendiri. Jadi kan alat-alat tidur itu kan biasanya kayak ada bantal petak gitu kan, bantal kepala, terus bantal guling sama selimut gitu. Nah, jadi pas tidur itu aku tidurnya jam 10 malam karena nggak tahu mau ngapain, karena nggak tahu mau ngapain, nggak ada kerjaan, jadi aku tidur tepat. Jadi akhirnya aku tuh terbangun sekitaran jam 1 atau jam 2-an lah gitu. Dengan posisi badan menghadap ke kanan gitu. Jadi kalau kita tidur terlentang, jadi kan badan kita itu menghadap ke kanan dengan kepala arah kanan, badan menghadap kanan, tangan kanan di kanan, tapi tangan kiriku itu ke belakang gitu, tepat di atas bantal guling gitu. Karena biasanya karena aku tuh tidurnya nggak terlalu lasak, jadi bantal gulingku itu selalu ke belakang, maksudnya ku belakangi lah gitu bantal guling tadi. Jadi kan tangan kiriku itu di atas bantal guling. Nah, secara nggak sadar itu tangan kiriku itu yang tadinya berada di atas bantal guling tiba-tiba kayak naik turun gitu, seolah-olah di atas tubuhnya orang gitu. Ya, jadi kan aku tuh merasa bingung gitu. Ini yang ku belakangi siapa gitu. Padahal kan aku tuh nggak ngajakin siapa-siapa ke rumah gitu loh. Bahkan temanku tadi yang ku ajak aja, dia nggak bisa, sakit gitu tadi kan. Jadi aku coba positive thinking gitu. Masih coba berpikir siapa yang ada di belakangku ini. Apakah mungkin ayahku atau mungkin kerabat lain gitu. Tapi nggak mungkin gitu. Karena siapa juga yang mau datang ke rumah ketika hujan gitu dong kan. Feeling kita gitu. Jadi aku mau coba ini. Fokus ke tangan kiriku itu. Apakah betul gitu. Tanganku itu kayak naik turun gitu. Dan ternyata betul, tangan kiri itu naik turun gitu. Kalau kita letakkan di meja ya otomatis kan kayak di bantal guling lah kita letak gitu kan. Ya biasa aja gitu dia aja. Tapi ini enggak, itu kayak berasa di dada orang gitu. Cuman enggak terasa dik-diknya enggak, tapi naik turun aja gitu. Jadi pas aku ngelihat ke belakang diriku itu, dan ternyata itu tanganku itu bukan di atas bantal guling lagi. Ternyata tangan kiriku itu di atas
dadanya pocong. Tapi ini agak sedikit berbeda sih, karena yang kulihat itu sekilas, karena jujur itu aku itu hantu yang paling aku takuti sampai sekarang itu pocong. Jadi pas nengok dia aja sekilas, karena udah tahu karena ada bunga mawar di kepalanya itu. Jadi kan kalau orang mengkafani jenazah itu kan di atas kepalanya tuh kan ada tuh kayak bunga, kayak sisa kain kafan tapi dibentuk-bentuk gitulah. Jadi karena udah tahu itu pocong, jadi aku langsung membalikkan lagi kepala aku tadi, saking takutnya. Tapi di sini yang anehnya itu pocongnya itu kain kafannya bersih putih, nggak ada sedikit pun noda. Jadi seolah-olah ya kayak baru di kafani gitu aja pocongnya. Dan yang lebih anehnya lagi, itu kayak bukan kain kafan gitu, tapi kayak perban. Jadi kayak mumi itu kan tubuhnya kayak ditutupi kain kayak perban gitu kan. Jadi kayak gitu juga pocongnya itu pakai perban gitu tapi putih, wajahnya itu nggak kebuka, ketutup gitulah. Jadi aku ketika pas nengok ke belakang tadi, kayaknya itu pocong tadi kan, jadi aku langsung hadap ke kanan lagi. Itu di situ aku baca apa yang ku bisa lah, kayak surah Al-Fatihah, ayat kursi gitu kan. Jadi akhirnya tangan kiriku itu langsung ku pindahkan lagi, aku langsung duduk, baru ku cek kembali itu pocong apa betul. Dan ternyata itu udah berubah jadi bantal guling lagi. Mungkin ini saja yang dapat ku sampaikan. Ketahuilah bahwasanya dia itu selalu berada di sekitar kita. Jadi tetap positive thinking, jangan coba menjadi takut, karena kalau kita takut dia pasti akan datang ke kita. Jadi cukup sekian. Wassalamualaikum.